Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Ibu Cici dan teman-teman semua. Hari ini kelompok kami, kelompok satu akan mempresentasikan tentang chapter 18 dari buku Belk-Belk dan chapter 10 dari buku Alan. Saya Anastasia bersama ketiga teman saya ada Julieta, Antonio Russell, dan Rifki. Next. Pertama dari chapter 18, Measuring the Effectiveness of the Promotional Program. Next. Ini ada LO yang akan kita bahas, ada 4 LO. Next. LO pertama, Arguments for and against measuring effectiveness. Selanjutnya. Jadi yang pertama adalah alasan kenapa kita harus mengukur efektivitas dari promosi yang akan kita lakukan. Yang pertama, untuk menghindari kesalahan yang menghasilkan biaya yang besar. Jika program periklanan dan promosi tidak mencapai tujuan dan tidak efektif, maka nggak cuma cost yang sudah dikeluarkan akan sia-sia dan hilang begitu saja, tapi juga potensi dari keuntungan yang bisa dihasilkan apabila kita menjalankan dan merancang promosi secara efektif. Jadi mengukur efek iklan yang baik dan benar di awal itu akan menghemat uang dan membantu perusahaan untuk memaksimalkan investasinya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang marketer tahu apa yang mereka coba katakan dan sampaikan, dan tapi yang mereka sampaikan itu mereka berharap audiens juga mengerti apa yang pesan tersebut, tetapi padahal audiens belum tentu memiliki pikiran dan mindset yang sama seperti marketer. Jadi melakukan penelitian akan membantu perusahaan untuk mengembangkan komunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan target marketnya. Kemudian yang ketiga itu mengevaluasi strategi alternatif. Jadi biasanya sebuah perusahaan itu memiliki sejumlah strategi yang dipertimbangkan. Jadi nggak cuma satu strategi aja. Jadi misalnya sejauh mana media harus digunakan atau apakah satu pesan yang disampaikan akan lebih baik dibandingkan pesan-pesan lainnya, atau mungkin ada 2 elemen program promosi yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan. Nah, masalah utama bagi manajemen itu adalah untuk menentukan seberapa efektif masing-masing promosi dan alternatif tersebut. Jadi mereka akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum melakukan pengiklanan. Kemudian yang keempat, menentukan apakah objektif atau tujuan itu bisa tercapai. Jadi dengan IMC atau Integrated Marketing Communication, tujuan promosi dan advertising yang dirancang dengan baik akan dapat mencapai goals dan membantu perusahaan untuk mencapai objektifnya. Di sini perusahaan itu bisa menilai tentang sejauh mana program itu dapat mencapai tujuan yang sudah mereka tetapkan di awal. Selain itu, dengan mengukur efektivitas dari program promosi yang akan kita jalankan, kita bisa mengetahui misalnya apabila goals kita tidak tercapai itu alasannya kenapa. Next. Selanjutnya adalah kalau yang tadi adalah pro-nya untuk melakukan measurement, ini adalah kontra untuk melakukan measurement. Itu ada 5. Yang pertama, cost. Jadi research yang baik itu biasanya akan menghabiskan waktu dan juga uang yang cukup besar. Oleh karena itu sebagian perusahaan dan manajemen itu menghindari untuk mengukur efektivitas sebelum melakukan promosi. Selain itu kebanyakan juga tidak setuju melakukan pengukuran karena mereka berpendapat bahwa peluang yang misalnya ada di depan mata itu harus segera diimplementasikan dan diambil, karena peluang tersebut belum tentu akan menunggu sampai kita selesai melakukan research tentang seberapa efektif promosi apabila dilakukan. Kemudian yang kedua adalah research problems. Ya, jadi setiap variabel dalam marketing mix itu mempengaruhi keberhasilan suatu produk atau jasa. Seringkali perusahaan itu sulit untuk mengukur kontribusi dari marketing mix atau elemen-elemen pemasaran secara langsung. Kadang-kadang manajemen itu merasa kebingungan karena tidak ada tolak ukur yang pasti dan jelas tentang seberapa efektif mereka melakukan promosi. Dan kebanyakan berpendapat juga kalau misalnya kita tidak dapat menentukan efek secara spesifik, kenapa kita harus menghabiskan uang untuk melakukan riset tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada disagreement, jadi ketidaksepakatan tentang apa elemen atau measurement yang harus diuji. Jadi manajer penjualan mungkin pengen melihat dampak dari promosi terhadap penjualan. Kemudian manajemen puncak mungkin bisa pengen mengetahui dampak terhadap citra perusahaan, dan mungkin di sisi lain tim kreatif juga ingin menilai seberapa efektif promosi yang mereka lakukan, dan matriksnya itu berbeda-beda. Jadi kurangnya kesepakatan terhadap apa yang harus diuji itu
seringkali, menyebabkan, perusahaan itu tidak melakukan pengujian sama sekali akhirnya. Next. Selanjutnya adalah, the objections of kreatif atau kadang, tim yang terlalu kreatif. Jadi banyak pihak yang berpendapat bahwa tim kreatif itu seringkali tidak ingin karyanya itu diukur atau diuji, dan kebanyakan mereka juga, tidak mau menyerahkan karyanya untuk diuji. Hal ini kadang itu sebuah fakta karena departemen kreatif dan iklan, memiliki mindset mungkin kalau measurement atau tes itu bukanlah sebuah ukuran yang sebenarnya dari, kreativitas yang mereka tuangkan ke dalam sebuah promosi atau iklan gitu. Jadi, eee, kreativitas itu tidak bisa diukur atau dinilai menurut menurut mereka. Dan semua measurement yang, dilakukan oleh perusahaan ini hanya akan menghambat kreativitas mereka dalam berkarya. Yang terakhir ada time, yaitu kebanyakan perusahaan tidak memiliki tim yang khusus, dan waktu yang cukup untuk melakukan research dan mengukur efektivitas promosi, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak melakukan research. Selanjutnya selanjutnya LO kedua, conducting research to measure advertising effectiveness. Next. Ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama itu what. What itu terdiri dari, 4. Yang pertama source factors, itu adalah pertanyaan penting, apakah spokesperson yang digunakan dalam melakukan iklan itu, efektif dan bagaimana target market akan, merespon terhadap si spokesperson yang digunakan ini. Apakah spokesperson itu merupakan sumber yang baik dan apakah ke depannya dia juga menjadi orang yang dilihat potensial untuk, membawa citra yang baik bagi perusahaan atau tidak gitu. Jadi karena seiring perjalanan waktu dan seiring perubahan itu, mungkin saja si spokesperson ini melakukan hal-hal yang negatif dan publisitas yang negatif itu, dapat menjadi, akhirnya penilaian dari market terhadap si, brand tersebut. Kemudian yang kedua ada message variables. Jadi baik pesan maupun sarana yang dikomunikasikan itu merupakan dasar untuk melakukan evaluasi. Jadi pesan pesan yang disampaikan perusahaan itu mungkin tidak cukup kuat untuk, menarik perhatian pembaca atau penonton. Kadang pesannya itu memang mudah diingat, tapi, tidak mencapai goals atau tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan di awal. Kemudian selanjutnya ada media strategis. Jadi research yang dilakukan dalam upaya untuk research itu dilakukan dalam upaya untuk menentukan media apa atau media mana yang menghasilkan, hasil paling efektif dan mencapai target market sesuai dengan goals-nya perusahaan. Bagaimana, di sini juga research dibutuhkan untuk, menilai apakah, suatu media itu, ada yang lebih efektif dibandingkan media lainnya. Dan bagaimana media itu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dari integrated marketing communication. Kemudian faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah, jadwal untuk melakukan promosi. Kemudian what yang keempat itu ada budgeting decision, yaitu, mengukur anggaran pada efektivitas iklan dan efek dari berbagai pengeluaran iklan pada sales yang akan dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya ada when. When itu yang pertama ada pre-testing, yaitu sebelum melakukan pengiklanan. Jadi ini adalah tahap di mana perusahaan mengeksekusi untuk menguji versi final dari draft, promosi atau pengiklanan sebelum benar-benar disebarluaskan dan ditayangkan, kepada masyarakat luas. Kemudian ada post test, yaitu sesudah melakukan pengiklanan, jadi menentukan apakah kampanye atau pengiklanan yang dilakukan itu mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah, ada saran atau evaluasi untuk periode yang berikutnya. Kemudian yang ketiga ada where. Where itu ada 2, di laboratorium dan, uji lapangan secara langsung. Kalau di laboratorium itu, kelebihannya adalah kontrol sepenuhnya ada di tangan si peneliti. Perubahan itu bisa dimanipulasi dengan mudah oleh peneliti, tapi, kerugiannya adalah kurang realistis karena tidak menggambarkan keadaan di lapangan secara langsung dan hanya, biasanya bias dari, si peneliti itu. Kemudian yang kedua ada di lapangan secara langsung. Jadi, ini tuh lebih natural karena dilakukan secara langsung di lapangan dan langsung, ke target market si brand tersebut, dan, sesuai dengan keadaan realistis. Contohnya, ada noise-nya, ada gangguan secara langsungnya, dan kekurangannya itu adalah, where yang di field test ini itu tidak bisa dikontrol karena langsung merupakan respon jujur dari si, target market-nya. Kemudian yang keempat ada how, itu ada 2, yang pertama ada PAC, positioning, advertising, copy testing, dan 5, guiding principles of digital measurement.
Selanjutnya, ini ada yang pack itu ada 9. Apakah advertising harus dilakukan di marketplace atau enggak? Ini adalah pertimbangan-pertimbangannya. Kemudian selanjutnya ada 5 principles atau 5 prinsip yang dapat meng-guide marketers untuk mengukur digital advertising. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya mohon maaf jika sinyal saya sedikit terganggu, namun perkenalkan nama saya Antonio Russell. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibuka oleh Stasia. Baik, yang lalu selanjutnya itu ada testing proses. Jadi testing ini dapat terjadi seiring pengembangan dari sebuah ad atau campaign yang telah dibuat. Nah, jadi beberapa titiknya itu ada konsep generation research, lalu ada rough pre-finish art, copy, and or commercial testing, lalu ada finished art or commercial pre-testing, dan yang terakhir itu ada market testing. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada CGR atau Concept Generation Research. Nah, jadi tujuan dari CGR ini tuh mengidentifikasi respon konsumen terhadap konsep iklan tersebut berdasarkan 3 faktor, yakni kata-kata, gambar, dan juga simbol dari iklan tersebut. Nah, metodenya itu pencarian reaksi dan evaluasi masing-masing itu dicari melalui berbagai metode, termasuk kelompok fokus dan juga pertanyaan langsung atau wawancara dan juga penyelesaian survei. Nah, sampelnya itu ukuran sampelnya itu bervariasi bergantung pada jumlah konsep yang akan disajikan dan konsensus dari tanggapannya tersebut. Nah, output dari CGR ini ada 2, yakni data kuantitatif dan juga kualitatif yang mengevaluasi konsep alternatif. Boleh di next. Nah, berikut ada kekurangan CGR. Yang pertama itu ada hasil yang tidak bisa diukur. Yang kedua itu ada ukuran sampel yang diambil terlalu kecil untuk digeneralisasikan kepada populasi besar. Lalu yang ketiga itu ada pengaruh yang membiaskan tanggapan. Yang keempat itu ada 1 atau 2 anggota yang dapat mendominasi di dalam focus group discussion tersebut. Lalu ada konsumen menjadi expert. Nah, konsumen menjadi expert ini tuh lebih ke arah, jadi ketika konsumen ini kan sebagai di sini dijadikan kayak sebagai orang yang memberikan feedback, orang yang memberikan tanggapan, dan juga bisa dikatakan juri. Nah, konsumennya itu bisa jadi terlampau kayak optimis dan juga pede, sehingga dia itu kayak menganggap, oh saya sudah bisa nih, saya udah paham materi ini, saya sudah paham tentang bagian ini gitu. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan konsumen menjadi expert. Lalu ada lagi anggota mungkin tidak mewakili pasar. Nah, ini tuh maksudnya kayak kan ini kan CGR ini kan lebih ke arah sampling. Nah, anggota yang mungkin tidak mewakili pasar itu maksudnya ketika sampling itu ada beberapa anggota yang masuk ke dalam sampel itu, namun tidak termasuk ke dalam kriteria yang dicari oleh marketernya. Nah, jadi itu salah satu kekurangan dari CGR-nya. Nah, lalu yang terakhir itu ada hasil yang dikeluarkan dari CGR itu lebih definitif dan atau lebih representatif daripada kenyataannya yang ada. Boleh di next. Lalu yang kedua itu ada rough art, copy, and commercial testing. Nah, jadi rough art-nya itu intinya ada 3, animatic, fotomatic, dan juga live action. Animatic itu berisikan gambar kartun, lalu itu masih berbentuk rendered artwork dan juga still frames. Namun movement yang disimulasikan itu adalah panning atau zooming dari frame atau rapid sequence yang ada. Nah, mohon maaf, yang kedua itu ada photomatic. Jadi photomatic itu merupakan foto, itu berisikan real people atau scenery, dan juga masih berbentuk still frames, dan movement yang disimulasikan juga masih sama seperti animatic. Lalu yang terakhir itu ada live action, berisikan live motion, stand-in atau non-union talent, non-union crew, limited props atau minimal opticals, dan juga location settingsnya yang berbeda-beda. Boleh di next. Nah, ini merupakan karakteristik bentuk dari finished commercial. Nah, ini tuh ada live motion atau animation, terus udah gitu highly paid union talent, full union crew, exotic props, atau studio sets, atau special effects-nya itu juga sudah lebih advance dibanding rough arts. Oke, boleh di next. Nah, jadi ini ada 2
dua tes dari rough stage. Jadi yang pertama itu ada comprehension dan reaction test. Nah, comprehension and reaction test ini dapat dilakukan dengan cara wawancara individu maupun kelompok. Lalu ada focus group discussion juga. Nah, ini tuh kisaran responden yang biasa digunakan itu adalah di angka 50 hingga 200 responden. Nah, lalu ada consumer juries. Consumer juries ini sedikit ada kemiripan dengan CGR, di mana konsumen itu dihadirkan sebagai juri atau yang memberikan feedback. Hal ini tuh memberikan perusahaan beberapa keuntungan, yakni di bidang kontrol dan juga di bidang low cost dalam melakukan pelaksanaannya. Namun, kekurangannya itu ada self-appointed expert, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal itu di bagian CGR, di mana akhirnya konsumen itu merasa bahwa dirinya sudah ahli. Lalu ada lagi iklan yang dapat dievaluasi itu lebih terbatas, karena sebuah rumus, ada sebuah formula yang digunakan dalam consumer juris, yakni N dalam kurung N-1 dibagi 2. Nah, N ini tuh jumlah alternatif iklannya. Nah, jadi jumlah alternatif iklannya ini tuh bakal menimbulkan kayak berapa kali harus dievaluasi. Nah, jadi misalkan ada 6 iklan, jadi N itu sama dengan 6, jadi 6 dikali dalam kurung 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi 6 kali 5 30 dibagi 2. Nah, itu kan hasil 15. Jadi jika ada 6 alternatif iklan, maka harus ada 15 kali evaluasi yang harus dilakukan. Maka dari situ kontrol dari iklannya tersebut itu kontrol dari evaluasinya itu akan menjadi sangat banyak. Nah, lalu ada lagi halo effect, maksudnya itu seperti keindahan mengelabui. Nah, jadi halo effect ini maksudnya itu seperti sifat subjektif dari konsumen. Jadi mereka ketika melihat suatu iklan kayak, oh saya suka bagian di satu bagian ini, dia itu lalu langsung melupakan kayak semua keburukan-keburukan bagian iklan lainnya. Nah, lalu yang terakhir itu ada preferensi terhadap sebuah tipe pengiklanan yang menjadi bias. Bedanya apa dengan halo effect? Kalau halo effect itu kayak faktor yang munculnya itu ada di dalam si iklannya. Namun kalau misalkan preferensi tipe iklan, jadi misalkan kayak ada satu iklan video nih, seorang konsumen ini suka banget dengan iklan video. Cuman kalau misalkan dibandingin dengan konten yang ada di iklan poster, padahal iklan poster ini tuh benar-benar lebih komplit dan lebih cantik, lebih bagus gitu pembuatannya. Nah, cuman karena dia lebih demen yang video, nah jadi dia bakal lebih vote ke yang video. Nah, itu tuh merupakan preferensi dari tipe pengiklanan yang bisa membuat jadi bias. Boleh di next. Nah, jadi ada yang selanjutnya itu ada A/B testing. Maksudnya itu cuman melibatkan pengujian dua versi iklan untuk melihat yang mana sih yang lebih efektif sebelum ntar iklannya itu diluncurkan atau dipublikasikan secara resmi. Nah, jadi ada pre-testing of finished ads. Nah, ini tuh pada tahap ini tuh iklannya itu belum dipakai kan. Tadi sudah dibilang kan di A/B test. Nah, lalu sehingga itu perubahan terhadap si iklannya itu masih bisa dilakukan oleh perusahaannya. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada dua pre-testing types. Nah, jadi pre-testing finish print message, dan yang kedua itu ada pre-testing finish broadcast ads. Nah, jadi di pre-testing finish print message ini ada dua tes yang harus dilakukan, yakni portfolio test. Portfolio test itu merupakan metodologi dari sebuah laboratorium yang dirancang untuk mengekspos sekelompok responden ke portofolio yang terdiri dari iklan kontrol dan juga iklan percobaan. Lalu kedua itu ada readability test. Ini secara singkat penjelasannya itu merupakan efisiensi dari kata yang digunakan untuk berkomunikasi di dalam print message tersebut. Nah, lalu ada pre-testing finished broadcast ads, yakni theater test dan juga on-air test. Nah, si theater test ini tuh seperti mengundang para konsumen ke dalam suatu teater untuk menonton ads yang ada dan sudah dirancang oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi kayak benar-benar live mereka nonton di teater, terus sudah gitu mereka memberikan feedback. Nah, lalu perbedaan dengan on air, kalau on air ini benar-benar kayak kalau misalkan si teater itu kan lebih internal. Nah, kalau si on air ini tuh lebih eksternal sifatnya karena dia sudah dipublikasikan, tapi hanya sebagai tes. Oke, selanjutnya itu ada kedua dari tes ini
itu memiliki physiological measures-nya. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kita tuh bisa mengetahui kayak ketertarikan mereka terhadap iklan tersebut. Jadi kayak yang pertama itu salah satu karakteristiknya adalah dilasi pupil, yang kedua itu ada galvanic skin response atau GSR, dan ketiga itu ada eye tracking, di mana kita bisa mengetahui kayak mata mereka itu ke arah mana sih ketika menonton iklan tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu ada brainwaves. Boleh di next. Lalu ada market testing of ads. Nah, jadi di sini tuh ada post test. Jadi kan tadi sudah pre-test, lalu yang sekarang itu ada post testnya. Di mana post test of print ads itu ada inquiry test. Ada inquiry test, recognition test, dan juga recall test. Inquiry test ini tuh lebih mengarah kepada apakah si iklan final ini tuh sudah efektif atau belum. Lalu ada recognition test, ya ini pengakuan iklan tersebut. Jadi kayak orang tuh kayak, wah ini iklan relevan nggak sih? Nah itu yang dicari di recognition testnya. Lalu yang terakhir itu ada recall test, yakni ingatan. Jadi apakah ketika iklan tersebut sudah ditayangkan, apakah bakal diingat sama orang gitu? Kayak misalkan Indomie seleraku gitu kan, kalau misalnya Indomie kan orang pasti kayak nyadar gitu, oh itu slogannya Indomie. Nah apakah jika orang membuat ads lain tuh bakal diingat nggak? Nah itu kalau misalkan untuk print ads. Lalu ada post test of broadcast commercial. Nah, ini tuh ada day after recall test. Ini sama aja seperti si print ads, tapi bedanya kalau misalkan print ads ini kan bakal ada terus gitu kan. Kalau misalkan broadcast commercial itu kan kayak tayang di TV sekali, terus ada lagi mungkin besok hari, ada lagi mungkin besok hari, itu tergantung dengan kesepakatan dengan si pihak TV-nya. Lalu mengapa namanya day after recall test? Jadi kalau misalnya sekali sudah ditayangkan, apakah bakal diingat sama semua orang lain? Nah gitu. Terus udah gitu yang kedua itu ada persuasive measures. Nah jadi ini tuh lebih ke arah kayak iklannya itu dapat mempersuasikan orang-orang yang menontonnya itu, target marketnya itu ke arah produk itu nggak sih? Kayak bisa membuat mereka itu kayak tertarik untuk membelinya gitu. Lalu yang ketiga itu ada diagnostics atau kreatif side dari si iklan tersebut. Lalu comprehensive measures, apakah iklan tersebut sudah cukup komprehensif untuk ditayangkan. Lalu ada test marketing, lalu ada single source tracking studies atau consumer behavior setelah menonton iklan tersebut. Dan juga yang terakhir itu ada tracking print atau broadcast ads, yakni after effects dari si broadcasted ads tersebut. Boleh di next. Lalu di sini yang terakhir itu ada establishing a program for measuring ads effects. Nah, jadi di sini tuh ada 14 poin. Yang pertama itu ada tujuan ditetapkan dengan benar. Yang kedua itu keselarasan dengan tujuan penjualan. Lalu ada tindakan yang dirancang dengan benar. Lalu ada konsistensi melalui replikasi secara sampling. Dan juga ada sampel acak. Yang keenam itu wawancara secara terus-menerus. Jadi kayak wawancaranya tuh benar-benar bukan yang kayak kalau misalkan lagi naik penjualannya kita wawancara baru. Nah itu kan kalau misalnya kayak gitu kan hitungannya musiman. Jadi harus wawancaranya tuh ketika ups and downs dari si ads tersebut. Nah terus dari gitu yang ketujuh itu ada evaluasi tindakan yang berkaitan dengan perilaku. Lalu yang ke-8 itu ada pertanyaan evaluatif kritis diajukan dari awal untuk menghilangin si biasnya tersebut. Boleh di next. Nah ini ada poin ke-9-nya pengukuran kinerja pesaing, dan poin ke-10 itu skeptisme tentang pertanyaan yang menanyakan di iklan tersebut. Nah, lalu ada yang ke-11 itu membangun nilai berita ke dalam penelitiannya. Lalu yang ke-12 itu ada moving average, digunakan untuk melihat tren jangka panjang dan menghindari musim. Lalu yang ke-13 ada data itu dilaporkan dalam bentuk hubungan daripada sebagai fakta yang sudah terisolasi. Lalu ke-14 itu yang terakhir itu ada integrasi peristiwa pasar utama dengan hasil pelacakan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Rifki dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai establishing a program for measuring advertising effects. Baik, yang pertama ada problems with current research methods. Jadi pada bagian Stasia tadi sudah dijelaskan mengenai positioning advertising copy testing atau PACT. Nah, di sini ada 9 poin di mana ini menjadi kayak prinsip yang penting untuk good testing itu seperti apa sih, dan dari 9 poin ini itu ada beberapa poin yang bisa dicapai dengan cukup mudah, namun ada juga beberapa poin yang
untuk mencapainya itu butuh effort yang lebih gitu. Nah, jadi salah satu problems yang ada di current research methods itu adalah ketidakmerataannya, kayak ada yang mudah, ada yang susah untuk target-target yang dicapai. Oke, selanjutnya ada essentials of effective testing, di mana good testing dari advertising itu sebisa mungkin harus mengacu pada prinsip PACT yang tadi tabelnya yang ada 9, dan salah satu cara untuk mengaccomplish hal-hal itu adalah dengan memformulasikan promotional plans. Di mana yang pertama adalah establish a communication objectives, di mana kalau sebelumnya kan sudah dikatakan bahwa jadi hampir nggak mungkin nih kalau kita itu menunjukkan impact langsung dari advertising pada sales. Jadi efeknya kepada sales dari advertising itu akan baru ada tidak secara langsung gitu. Jadi maka dari itu kita harus meng-establish communication objectives, karena hal tersebut itu dapat menjadi ukuran untuk marketing objektif saya sendiri. Nah, yang kedua ada use a consumer response model, di mana banyak perusahaan yang menggunakan hierarki model yang sebelumnya itu kayak udah dijelaskan untuk meng-establish objektifnya seperti apa dan melihat keefektifannya baik dari tradisional maupun secara online. Yang ketiga ada use both pretest dan juga post-test yang tadi sudah dijelaskan oleh Antonio, di mana dengan menggunakan pretest dan post-test maka kita bisa melihat perbedaannya antara kesuksesan atau kegagalan dari campaign atau produk yang kita pasarkan. Kemudian ada use multiple measure, di mana kita di sini tidak hanya sekali atau 2 kali tapi melakukan banyak percobaan untuk mengukur keefektifan dari advertising dengan memfokuskan pada satu major dependent variable. Kemudian yang terakhir ada understand and implement proper research, di mana ini tuh penting untuk kita sebagai marketer mengerti metodologi sebuah riset itu seperti apa. Jadi kayak nanti kita bisa tahu seperti apakah data yang didapat ini tuh valid atau enggak, habis itu dapat dipercaya atau enggak, terus apa sih yang harus kita ukur, kayak key performance indicator itu apa aja, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada measuring the effectiveness of other program elements. Yang pertama ada measuring the effectiveness of sales promotion, di mana sales promotion itu nggak terbatas untuk retailers ataupun reseller dari produk, tapi pada setiap industri, setiap perusahaan itu punya caranya masing-masing nih untuk menguat keefektifan dari sales promotion mereka. Mungkin saya memberi contoh sedikit dari misalnya kayak dari tim-tim olahraga. Kalau dari buku itu ambil contohnya dari tim baseball di Amerika Serikat, di mana mereka itu ngelihat salah satu keberhasilan dari sales promotion itu dari penjualan merchandise yang dipakai oleh crowds mereka atau pendukung mereka yang hadir di bioskop. Nah, kemudian ada juga dari perusahaan market source yang nge-provide nih marketer dengan sampling program mereka. Nah, selain itu ada juga namanya perusahaan prognos, itu mereka menawarkan retailer promotion effectiveness solution yang memberikan retailers itu visibility untuk melihat faktor yang menginfluence efektivitas dari promosi mereka. Dan mereka tuh bisa, jadi si marketer itu bisa melihat lebih efektif yang mana sih, pakai strategi promosi yang mana gitu. Jadi mereka bisa melihat lebih efektif yang mana untuk strategi yang digunakan. Selanjutnya ada measuring the effectiveness of non-traditional media, di mana salah satu kekurangan dari non-traditional itu kan mungkin sulit diukur untuk keefektifannya, tapi dengan seiring berkembangnya zaman, jadi udah ada beberapa cara untuk melihat efektivitas dari non-traditional media, walaupun di sini memang tidak dijelaskan secara gamblang caranya itu kayak gimana sih persisnya. Ini cuman kayak ada hasil dari riset ataupun penelitian dilakukan oleh beberapa institusi di luar negeri. Yang pertama ada the effects of shopping cart signage, di mana pada grocery store itu penggunaan shopping cart signage itu dapat meningkatkan sales, di mana ini juga datanya didapat dari salah satu institusi di luar negeri yang melakukan riset terhadap the effects of shopping cart signage itu sendiri. Selanjutnya ada the effectiveness of parking lot based media, di mana di sini kalau misalnya pernah lihat kayak ada iklan di parking lot, itu kayak di tempat parkir ada iklan gitu. Nah, ini juga ada yang melakukan risetnya terkait hal tersebut, di mana kayak melakukan advertising di parking lot itu bertujuan untuk nge-reach demografik dari audiens tertentu. Nah, jadi yang melakukan riset itu ada namanya Traffic Audit Bureau atau TAB. Jadi mereka sedang melakukan tracking keefektifan dari bentuk advertising ini, dan cara pengukurannya itu dengan mengombinasikan sales tracking data untuk mengevaluasi keefektifan dari si parking lot based media.
Nah, kemudian yang ketiga ada the effects of in-store radio and television, di mana di sini ada perusahaan namanya Interactive Market System atau IMS itu memperkenalkan sebuah software yang memungkinkan marketer untuk mengukur keefektifan dari si in-store radio and television ini. Nah, yang terakhir ada the effectiveness of other media, di mana yang media-media tidak disebutkan di halaman ini. Kemudian selanjutnya ada measuring the effectiveness of sponsorship. Jadi mungkin di sini sponsorship di sini maksudnya kalau misalnya ada event atau mungkin ya acara-acara besar seperti itu ada beberapa perusahaan yang menjadi sponsor di acara tersebut. Nah, jadi untuk pengukuran dari keefektifan sponsorship itu dapat dikategorikan sebagai exposure based methods, di mana exposure methods sendiri itu diklasifikasikan sebagai sesuatu yang memonitor kuantitas dan juga media coverage yang didapat dari event yang disponsorin. Nah, tapi juga banyak nih yang berargumen kalau si sponsorship method ini itu exposure method ini tuh tidak bisa disebut sebagai media coverage karena hal tersebut itu nggak ngasih indikasi, nggak ngasih persepsi, nggak ngasih lihat perubahan perilaku konsumennya juga, dan nggak bisa dikonsider sebagai pengukuran yang efektif gitu. Nah, kemudian yang kedua ada tracking measures, di mana pengukuran ini didesain untuk mengevaluasi awareness, familiarity, dan preferensi dari sponsorship berdasarkan survei. Nah, jadi kalau ada beberapa studi yang mengukur si sponsor advertisement, awareness, dan juga attitude towards the brand dan produknya. Gitu. Nah, ini di sebelah kanan ada sponsorship preference matrix, di mana untuk sponsorship sendiri ini juga perlu dilihat untuk keefektifannya dapat dilihat dari ROI-nya. Jadi jadi return on investment-nya dilihat dari berapa sih duit yang mereka udah keluarkan nih buat sponsorship di event ini, dan awareness atau reach atau engagement yang mereka dapat dari yang sudah mereka keluarkan tuh berapa gitu. Jadi bisa dilihat dari situ juga. Selanjutnya ada measuring the effectiveness of other IMC program elements, di mana banyak perusahaan yang menawarkan sekarang tuh banyak perusahaan yang menawarkan jasa riset buat ngukur keefektifan promotional program elements. Nah, jadi salah satu hal yang tersulit atau tantangannya itu adalah mengadopsi si pendekatan IMC ini untuk menentukan keefektifan dan kontribusi yang diberikan dari berbagai elemen dari IMC. Kan IMC itu kan Integrated Marketing Communication, di mana di dalam itu kan ada berbagai macam elemen-elemen. Nah, yang sulit adalah karena ada banyak elemen itu sulit nih buat nilai efektifnya tuh yang efektif itu yang mana, terus kayak harus satu-satu dilihat keefektifannya. Kemudian ada juga tabel di bawah di sini di mana kita nggak cuma mengukur efisiensi tapi juga keefektifan. Nah, mungkin di sini ada kayak cara-caranya untuk kayak being efektif. Itu kita mengajukan pertanyaan apakah kita doing the right things, dan kalau misal being efficient itu kita menanyakan pertanyaan apakah kita doing things right. Nah, ini juga ada teknik-teknik pengukuran yang digunakan untuk other IMC program ini, dan juga ada MCA by integration. Jadi ini untuk pengukuran juga nih pakai apa? Di sini pakai influence of contracts dan juga consumer brand experience. Oke, selanjutnya ini ada chapter 10 dari salah satu buku juga. Di mana di sini kami akan membahas mengenai matrix dan juga analytics. Ini nanti kami akan membahas untuk introduction-nya dulu dan how analytics are presented and used. Nah, ini yang pertama ada introduction untuk matrix dan juga analytics-nya, di mana seorang tuh banyak yang mengira kalau matrix itu kayak tentang hitungan, tentang algoritma, tentang pokoknya tentang angka dan hitungan lah. Tapi padahal nggak cuma itu, karena dalam dunia data sendiri sudah ada sebuah software yang dikembangkan dan udah banyak banget yang namanya database management system atau DBMS, yang memang bertugas untuk mengumpulkan data dan juga memvisualisasikan data. Nah, tapi yang perlu diingat sebagai digital marketer adalah hal penting yang harus dilakukan terkait data adalah kita harus bisa menganalisis data tersebut untuk dijadikan sebuah informasi yang bisa berguna untuk mengembangkan strategi pemasaran untuk kedepannya. Jadi data-data yang sudah ada dan atau yang emang sudah dicari itu menjadi menjadi base kita untuk nanti kita bikin sebuah marketing plan kayak gitu. Kemudian kita masuk ke matrix, di mana matrix ini berfungsi untuk mengindikasikan seberapa baik atau buruknya performa dari bisnis kita. Nah, jadi karena itu mengukur baik atau buruknya performa, jadi matrix itu banyak dijadikan sebagai KPI atau Key Performance Indicator. Nah, biasanya satuan itu kayak sales unit, sales revenue, gross margin, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk
si metrik sendiri ini itu bisa bisa didapatkan dari website traffic, dari engagement kita di sosial media misalnya, dari reach kita di secara digital baik di website maupun sosial media maupun di search engine. Nah, jadi kalau misalnya metrik dari sebuah website traffic nih, maka metrik yang muncul tuh contohnya seperti demografik mereka tuh dari mana. Jadi mereka mengakses website itu dari mana, terus gendernya apa, umurnya berapa lama mereka masuk web kita, dan kalau misalnya kita menjual sebuah produk di web kita, apakah mereka membeli atau tidak gitu. Itu adalah contoh matriksnya kalau misalnya di website. Selanjutnya ada analytics, di mana analytics berarti mencari sebuah pola dari data yang sebelumnya udah dikumpulkan nih data-datanya, sehingga kita bisa membuat sebuah forecast untuk masa depan dengan membuat model yang sesuai. Jadi untuk analytics sendiri um, analytics itu jadi data-data yang udah ada kita analisis lagi dan kita cari polanya itu seperti apa sih. Contoh misal kita misal di sosial media kita nggak post jam 6 malam, jam 8 malam, dan juga jam 10 malam. Misal lebih banyak nih likes-nya ketika kita nge-post di jam 8 malam. Itu kan ada pola yang terbentuk dari situ. Nah, berarti di situ mungkin untuk kedepannya untuk kita nge-post lagi di sosial media, itu kita bisa mulai di jam 8 malam karena berdasarkan analytics yang telah dilakukan, jam 8 malam itu lebih ramai gitu. Nah, untuk analytics sendiri itu sekarang udah banyak disediain sama platform digital tempat ya kita sebagai marketer memasarkan produk kita gitu, baik dari Instagram ataupun Facebook dan juga Google, karena Google sendiri punya Google Analytics. Oke. Selanjutnya ada data gathering, di mana mining sebuah data itu dapat dibagi menjadi 3 sumber, yaitu ada first party data, yaitu data yang dikumpulkan oleh perusahaan, second party data, atau ketika perusahaan menggunakan first party data dari perusahaan lain, dan juga third party data atau data yang disediakan oleh perusahaan yang biasanya bergerak sebagai data as a service atau DaaS industri. Nah, untuk first party data ini itu sendiri, ini tuh didapat dari touch points antara perusahaan dan customer. Jadi kayak misalnya dari toko offline, dari email, sosial media, website, dan sebagainya. Itu jadi kayak first party data itu data yang didapat emang dari perusahaannya sendiri. Nah, kalau second party data ini kita perusahaan kita menggunakan first party data dari perusahaan lain. Nah, ini kita mungkin entah mendapat dari mencari sendiri atau menggunakan agency atau consultant gitu. Nah, untuk third party data ini itu data yang tadi sesuai dengan yang data yang disediakan oleh si DaaS industri ini. Nah, biasanya third party data itu bersifat kontekstual dan juga relevan. Dan data ini tuh dikumpulkan melalui user dari si third party tersebut menggunakan baik itu website cookies atau yang lain-lain. Nah, mungkin data itu sendiri itu dikumpulkan melalui namanya digital footprint, di mana Matrix dan Analytics itu mengambil data dari digital footprint dari para pengguna internet nih. Jadi ya digital footprint itu dapat berupa setiap klik mereka, website yang mereka kunjungin, advertisement yang terekspos kepada mereka, advertisement yang mereka klik, search engine mereka mencari apa aja, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Julieta akan melanjutkan di bagian how analytics are presented and used. Boleh langsung next. Nah, di sini kita mungkin lebih fokus di analytics yang disediakan oleh Google. Nah, di sini kelompok kami menggunakan contoh langsung dari buku, yaitu hasil dari web oleh alancharlesworth.eu ini. Nah, website ini tuh adalah website pendidikan. Nah, untuk melihat analytics itu kita perlu mengenal nih beberapa istilah. Nah, yang pertama itu ada page views. Nah, page views ini itu adalah total page yang dikunjungi. Nah, kunjungan yang dilakukan secara berkali-kali itu di satu page yang sama itu tetap dihitung. Lalu ada unique page views. Nah, unique page views ini adalah jumlah sesi suatu page yang setidaknya sekali dikunjungi. Nah, unique page views ini merepresentasikan pengunjung individual di site. Lalu ada average time on page. Nah, ini adalah waktu rata-rata pengunjung gunakan untuk melihat suatu page atau suatu screen di layar web mereka. Jadi,
Contohnya kalau misalnya di Gojek itu apabila average time-nya mereka itu cepat, itu berarti itu bagus karena pengunjung itu bisa segera menemukan menu atau informasi yang mereka gunakan. Jadi dapat disimpulkan UX-nya bagus, begitu mungkin cara penerapannya. Lalu ada bounce rate. Nah, bounce rate ini adalah kondisi ketika user hanya mengunjungi satu page saja dan langsung keluar dari site kita tanpa mengunjungi page kita lainnya. Jadi misalnya kayak di e-commerce seperti Shopee, bounce rate-nya itu tinggi, itu berarti nggak bagus. Berarti usernya itu nggak melihat produk-produk lain yang disediakan di Shopee atau di site kita gitu. Boleh next. Nah, di analytics ini kita perlu memperhatikan beberapa hal. Nah, yang pertama itu angka-angka di analytics itu merepresentasikan internet protokol atau IP address. Jadi misalnya satu orang yang sama tapi dia menggunakan 3 device yang berbeda, misalnya dia bukanya di laptop, di HP atau di tab, itu dihitungnya itu tetap 3 kali akses, padahal kan yang melihat informasinya itu kan hanya satu. Lalu analytics itu bisa sangat kompleks. Jadi contoh yang sebelumnya telah saya tunjukkan tadi itu sebenarnya masih basic. Jadi kita sebagai marketers itu harus membiasakan diri untuk mengerti atau bisa membaca maksud dari analytics itu atau istilah-istilahnya. Lalu kita harus ada objektif untuk menganalisa data secara efektif. Jadi kita sebagai pemasar itu mungkin hanya perlu menganalisa data apa saja sih yang perlu kita butuhkan saja gitu. Boleh next. Nah, Google Analytics ini juga menyediakan informasi mengenai device apa sih yang paling banyak digunakan untuk mengakses website kita. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tuh kan yang paling banyak itu kan adalah desktop. Nah, dari desktop ini, di website ini kita bisa mengambil kesimpulan, mungkin kebanyakan dari pengunjung dari website kita itu adalah pelajar yang menggunakan alat untuk belajar. Oleh karena itu, mereka yang paling banyak itu desktop. Jadi, misalnya untuk penerapannya bagi pemasar itu, bisa menggunakan data ini itu untuk fokus mengembangkan fitur di webnya mereka aja daripada mengembangkan fitur di aplikasinya mereka dan lain sebagainya. Lalu boleh next. Lalu juga disediakan merek-merek atau jenis-jenis device apa sih yang digunakan oleh user untuk mengakses site-nya. Nah, mungkin untuk website yang kita gunakan sebagai contoh ini, jenis-jenis dari device ini tuh nggak terlalu penting ya, tapi kalau misalnya buat e-commerce seperti Tokped itu penting. Jadi kan paling banyak itu kan user yang menggunakan itu kan Apple, jadi mungkin e-commerce seperti Shopee itu bisa menampilkan atau ya menampilkan beberapa Apple terbaru di website mereka begitu. Boleh next. Nah, ini menunjukkan lokasi di mana site diakses. Jadi semakin gelap lokasinya itu semakin banyak orang yang mengakses site-nya. Jadi dari data ini marketers itu bisa melakukan ekspansi yang baik, yaitu ke daerah-daerah dengan warna yang lebih terang. Boleh next. Nah, data yang satu ini nih merepresentasikan yang lebih jelasnya lagi, yaitu negara-negaranya. Nah, untuk di negara-negaranya ini kita perlu mengenal dua istilah, yaitu sessions dan new users. Nah, sessions ini tuh adalah durasi kunjungan di site dalam suatu berkunjung. Lalu new users ini adalah orang yang sebelumnya belum pernah mengunjungi site kita. Marketers itu mungkin bisa menggunakan data ini untuk mencari tahu alasan mengapa sih negara tertentu itu bisa lebih engage ke site kita daripada negara lainnya. Boleh next. Nah, ini menunjukkan flow aktivitas dari kunjungan user. Jadi semakin banyak aktivitas yang dilakukan user itu atau semakin panjang flow-nya itu
bisa berarti positif atau negatif. Kalau misalnya di e-commerce, aktivitas yang banyak atau flow yang banyak tadi itu kan bisa menunjukkan user itu menikmati pengalaman berbelanja mereka yang baik dengan melihat produk-produk lain. Tapi bisa juga berarti UX di e-commerce itu kurang baik atau search engine-nya di e-commerce itu buruk karena user nggak bisa langsung secara cepat mendapatkan produk apa yang mereka inginkan. Misalnya mereka cari pasta gigi merek Pepsodent, tapi nggak ada yang keluar merek Pepsodent, yang keluarnya Sensodyne gitu. Jadi mungkin marketers bisa membenarkan user experience-nya. Lalu next. Nah, selanjutnya itu analytics yang disediakan oleh Facebook. Nah, kalau di Facebook ini kita bisa dengan jelas sih untuk menganalisanya. Nah, kalau di sini Facebook itu menyediakan data-data dari gender dan juga usia. Gitu. Next. Nah, Facebook juga menyediakan gimana sih aktivitas dari visitor yang mengunjungi page kita. Mungkin mereka itu paling banyak reactions, ada comments-nya, ada shares-nya, reactions-nya itu paling banyak tanggal berapa gitu. Next. Boleh next? Lalu Facebook itu juga menyediakan data engagement dari postingan kita. Jadi sebagai marketers kita tuh bisa ngelihat gitu postingan mana sih yang paling populer dan kita bisa kedepannya kita bisa bikin postingan yang disukain sama visitors kita sebelumnya. Next. Nah, ini itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Rifki itu ya. Jadi di figur 10.13 ini tuh menunjukkan kapan followers Facebook kita itu online. Nah, ini tuh kita bisa manfaatkan untuk mengetahui hari dan jam mana itu hari atau jam yang mana sih yang paling baik untuk kita posting. Next. Nah, untuk sebagai informasi itu kita perlu mengetahui gimana sih ada 3 cara untuk mengakses website. Jadi yang pertama ada direct traffic. Nah, direct traffic itu yang paling umum itu seperti kita memasukkan domain name atau URL ke browser kita. Bisa juga dihitung melalui bookmarks atau favorites. Nah, mungkin contohnya bisa dilihat langsung dari gambar. Lalu ada referral traffic. Nah, referral traffic ini kita dapatkan dari hyperlink dari website lain. Nah, caranya itu misalnya kalau misalnya referral traffic-nya tinggi itu berarti website kita itu bagus, berarti banyak konten dari kita itu bagus sehingga banyak website lain itu merefer website web kita gitu. Lalu ada search traffic. Nah, search traffic itu adalah list dari search engine. Mungkin bisa lihat dari itu dari contoh dari gambarnya gitu. Jadi kalau misalnya website kita itu udah di paling atas itu berarti advertising kita untuk yang objektifnya untuk mengoptimalkan search engine itu udah bagus. Tapi bisa jadi kalau terlalu banyak user baru yang menggunakan search traffic ini itu bisa jadi mengindikasikan kurangnya consumer loyalty gitu. Kalau mayoritas user kita itu baru gitu. Boleh next. Nah, jadi apa aja sih yang perlu kita ukur? Nah, yang perlu kita ukur itu sebenarnya didasari dari objektif kita. Kalau misalnya objektif kita itu brand development, yang perlu kita ukur itu adalah jumlah pengunjung. Nah, jumlah pengunjung itu jadi semakin banyak pengunjungnya, berarti semakin banyak orang tuh tahu tentang brand kita. Lalu jumlah kunjungan tiap pengunjung. Jadi semakin banyak yang berkunjung kembali ke website kita, berarti kan ada brand loyalty. Lalu seberapa jauh sih pengunjung mengakses site kita? Nah, semakin banyak page yang dikunjungi, berarti pengunjung itu tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh website kita atau brand kita. Lalu durasi untuk mengunjungi site. Jadi semakin lama atau semakin besar, jadi semakin lama mereka mengunjungi website kita itu berarti semakin besar juga afiliasi pengunjung dengan brand kita. Lalu objektif yang kedua itu provision of after sales services. Nah, yang perlu kita ukur itu ada visits to and time on, lalu
FAQ page atau frequently asked page. Nah, di sini itu kita mengukur jadi semakin banyak atau semakin lama itu merepresentasikan seberapa besar sih masalah yang ada di website kita atau produk kita. Lalu untuk mengukur durasi berkunjung di site. Nah, kita itu di durasi berkunjung di site itu kita melihat semakin lama durasinya itu mungkin pengunjung itu nggak bisa mengakses informasi dengan mudah sehingga mereka lama gitu mengakses websitenya. Lalu jumlah download page yang menyediakan suatu informasi, misalnya berapa banyak sih pengguna atau pengunjung website itu yang mendownload file PDF tentang instruksi di web kita dan sebagainya gitu. Lalu objektif yang ketiga ada lead generation. Nah, yang perlu kita ukur itu ada conversion rate, yaitu persentase pengunjung dibandingkan sales yang dicapai. Lalu berapa banyak dan apa aja sih page yang di-download. Jadi semakin banyak page tentang produk kita, semakin banyak page tentang produk details itu mengindikasikan ketertarikan yang tinggi. Lalu durasi berkunjung di site yang sebelum-sebelumnya telah saya jelaskan. Next. Nah, objektif yang selanjutnya itu online sales. Nah, ini banyak banget di online. Nah, online sales ini kita perlu mengukur sales volume, apakah set ini meningkatkan income, atau lalu ada sales trends, itu trends dari hari-harian, mingguan, bulan, tahunan, geografis, dan lain sebagainya. Lalu rata-rata jumlah pemesanan, jadi semakin banyak itu berarti ada customer satisfaction, lalu ada rata-rata jumlah item per pemesanan. Jadi kalau sedikit konsumen yang sedikit konsumen yang beli, tapi jumlah pemesanan yang itu besar, itu bisa jadi bagus secara logistik. Lalu ada conversion rates itu tadi, ada click stream, yaitu aktivitas pengunjung yang menunjukkan berapa baik UX kita, lalu ada point of exit, yaitu page yang menunjukkan atau page yang mengkonfirmasi penjualan kita, yang juga harusnya user friendly. Lalu kita harus mengukur kunjungan berulang dari pengunjung kita, apakah pengunjung itu kembali itu untuk benar-benar pesan barang kita atau hanya membandingkan harga, lalu promosi yang dilakukan, juga produk yang dimasukkan di keranjang tapi belum dibeli. Itu bisa jadi kita mungkin ada suatu masalah pada check out, atau mungkin konsumen mengharapkan diskon dan lain sebagainya. Lalu objektif yang terakhir itu maximize visitors numbers untuk increase ad income. Nah, yang perlu kita ukur ya jumlah pengunjung itu tadi bakal meningkat, menurun, juga banyaknya aktivitas di sites. Jadi semakin banyak page yang diakses itu berarti semakin bagus. Lalu durasi kunjungan di sites, jadi semakin lama berarti mereka semakin suka dengan konten kita. Lalu point of exit. Nah, point of exit ini apabila point of exitnya mereka itu hanya di page awal, homepage, itu berarti nggak bagus, berarti mereka nggak tertarik di page kita. Lalu jumlah subscription yang menunjukkan seberapa besar komitmen pengunjung kita terhadap site kita. Nah, seringkali data yang kita usahakan kita mining sebanyak-banyaknya itu akhirnya tertumpuk di penyimpanan kita, yang akhirnya bakal kita hapus, padahal seringkali itu belum dianalisis. Jadi sebaiknya data yang kita kumpulkan itu adalah data yang bisa dianalisis dan menghasilkan informasi yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan. Next. Nah, ini waktunya mengambil keputusan. Jadi yang perlu kita garis besarkan itu adalah objektif kita. Apa sih objektif kita di sites itu? Ya, objektif yang 5 tadi kita pilih yang benar-benar kita inginkan. Lalu how can those objectives be best assessed? Yaitu melalui data yang tersedia, dengan cara mengumpulkan data dan merepresentasikannya. Juga mungkin kita bisa menggunakan bantuan dari expertise yang ada untuk membantu kita menganalisa dari datanya itu. Juga kita perlu memperhatikan semua hal itu harus dijadikan agenda utama bagi perusahaan
yang bergerak di bidang digital atau enggak, itu semua itu percuma gitu. Next. Nah, sekian dari presentasi kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.